Nah, menurut saya dengan keterwakilan itu yang lebih apa ya, yang lebih objektif ya untuk pemilihannya dibandingkan dengan penunjukan langsung gitu. Atau one vote ya? Pemilihan langsung ya, seperti kayak di Indonesia, apakah dilakukan seperti itu atau sistem perwakilan? ya, kalau masukan dari saya, sistem keterwakilan itu menurut saya lebih baik ya. Kenapa? Karena kita ingin memilih satu orang yang mewakili alumni menjadi ketua umum PBI kelas. Itu dibandingkan dengan one man one vote gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Kali ini Mari TV akan membuat format baru, membuat program baru, namanya OSPA. Biasanya kalau dulu di pesantren Asidikia, OSPA itu adalah organisasi santri pengurus organisasi pesantren Asidikia. Kali ini atau format ini, OSPA adalah obrolan santai pengurus alumni Asidikia. Di ujung Zoom sana ada sahabat saya Suhud Al-Bantani. Beliau adalah ketua pengurus wilayah Ikhlas Banten. Assalamualaikum Bang Suhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga Bang Suhud dan pengurus-pengurus wilayah di Banten? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat walafiat semuanya. Semoga semua alumni, terutama Abah Kiai dan keluarga diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kang Suhud, ini periode kepengurusan PB Ikhlas dalam waktu rentang bulanan mendatang itu akan masa baktinya akan berakhir. Nah, kita bahas soal periodisasi kepengurusan PB Ikhlas. Sejauh ini perjalanan organisasi pengurus wilayah Banten seperti apa nih, Bang Suhud? Alhamdulillah, sejauh ini organisasi kepengurusan wilayah Banten itu berjalan dengan baik dan kita akomodir seluruh alumni yang ada di wilayah Banten. Dan terbentuknya kemarin itu prosesnya aklamasi sebenarnya ketika ada halal bihalal bersama Abah di rumah salah satu alumni angkatan 96 di Serang, dan mereka mendelegasikan saya dan menunjuk saya sebagai ketua Ikhlas Banten periode 2018 sampai 2021, jadi 3 tahun periodenya. Seperti itu, Bang Andi. Nah, kegiatan yang sudah dijalankan oleh PW Ikhlas Banten seperti apa nih dalam waktu rentang 2 tahun inilah sampai tahun 2020? Ya, kegiatannya kita alhamdulillah pengajian rutin ya. Jadi kita mengajak alumni Banten itu walaupun sudah keluar dari santrinya di Asidikia, tapi kita tetap kangen yang namanya ngaji ya. Alhamdulillah di Banten ada guru kami, kelas kami, Kiai Haji Hurul Anwar. Kita semua menyarankan untuk ngaji bareng setiap malam Selasa ke beliau, dan juga ada beberapa kiai yang sudah yang sudah mengasuh pondok pesantrennya seperti Kiai Haji Dodon juga ada pengajiannya, dan kita juga sarankan untuk ikut pengajian ke beliau, dan masih banyak lagi pengajian lain alumni ya yang kita ikut bareng belajar kitab bersama para alumni. Itu diantaranya pengajian bersama alumni kakak kelas kita dengan Pak Kiai Haji Anwar dan Kiai Haji Dodon. Seperti itu. Dan yang kita akan lakukan lagi ya itu kemarin rencana mau halal bihalal, tapi ternyata karena ada pandemi ya, jadi halal bihalalnya di cancel ya. Rutinitas seperti biasa yang tadinya pengajian juga di cancel juga setiap malam Selasa,
Dan alhamdulillah mulai kemarin malam Selasa sudah mulai aktif lagi pengajian di Pondok Pesantren Al-Fat Cilegon bersama Ki Haji Yusril Anwar angkatan 96. Itu Bang Andi. Itu jumlah alumni yang ikut berpartisipasi dalam pengajian tuh berapa jumlahnya, Bang Sud? Jumlahnya sih dari alumni tidak begitu banyak semuanya, tidak semuanya hadir. Namun kami sih menyarankan kepada seluruh alumni yang ada di Banten untuk hadir ya untuk ngaji bareng. Karena ini pengajian campur dengan masyarakat umum dalam satu majelis. Dan kita dari alumni ikut di dalamnya gitu, ikut ngaji bersama mereka semua. Jadi ada sekitar ya 10-an adalah yang ikut ngaji di sana. PB Ikhlas membuat koperasi Manbaul Rizki Bersama. Itu asal muasalnya atau tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi alumni santri dan santri Asidikiyah. Nah, kira-kira PW Ikhlas apa yang bisa dikerjasamakan oleh koperasi Mari ini? Ya, dengan adanya koperasi Manbaul Rizki, ya itu sangat membantu, dan saya pun juga anggota dari koperasi Mari ya, koperasi Manbaul Rizki, dan kami sudah menyarankan, kita sudah broadcast, dan alhamdulillah kemungkinan juga banyak juga tuh yang ikut andil menjadi anggota di Manbaul Rizki Investama seperti itu. Dan untuk koperasi Manbaul Rizki, saya kira harus terus harus terus aktif komunikasi dengan alumni, karena alumni ini sekarang luar biasa, banyak yang sudah jadi orang ya, artinya sudah sukses. Nah, kalau bisa dari koperasi sendiri harus aktif pendataan mana saja alumni-alumni yang sukses ya. Terus kemudian kita gali informasi-informasinya, mungkin ada kerjasama dari pihak Mari ya, Manbaul Rizki dengan pihak alumni. Nah, nanti disinergikan tuh. Menurut saya kalau misalnya dari pihak Mari ya, Manbaul Rizki, dan juga pihak secara personal pada alumni yang sukses, itu jalin komunikasi, gali informasi, gali potensi, kemudian ajak kerjasama, mana nih bisa sinergi nggak dengan Mari untuk dikembangkan lebih jauh lagi, seperti itu Bang Andi. Nah, potensi usaha apa yang bisa dikerjasamakan oleh koperasi Mari kalau di teman-teman PW Banten nih? Koperasi apa ya yang bisa dikerjasamakan, yang sinergi? Sebenarnya banyak sebenarnya ya kalau mau digali itu. Kita alumni ada misalnya pengembangan ekonomi di tingkat pesantren. Nah, itu kan setiap pesantren memiliki koperasi juga tuh. Pesantren, dan di alumni Banten sendiri banyak nih, kayak Haji Anwar sudah punya pesantren, dan ratusan orang nih ininya udah ribuan ya santrinya. Kayak Haji Dodon itu memiliki pesantren juga, kayak Haji Jamal ada pesantren juga, kayak Haji Izzuddin ada pesantren juga, dan masih banyak lagi nih ya. Itu bisa disinergikan tuh, masing-masing pesantren biasanya memiliki koperasi, dan boleh tuh disinergikan antara Mari dengan koperasi pesantren yang ada di alumni itu, yang dipegang oleh alumni. Itu satu diantaranya ya. Lain-lainnya mungkin dalam hal segi simpan pinjam misalnya dengan para alumni, boleh juga nih, karena jangan melulu kita pinjaman banyak nih ya. Kalau untuk modal usaha misalnya, itu kan mereka kebanyakan pinjamannya ke bank. Nah, kenapa enggak dari pihak koperasi ya menyalurkan menyalurkan pinjaman Pembiayaan alumni, pembiayaan modal ya, untuk modal usaha, dan nantinya kerjasamanya terserah tuh apakah nanti memakai prinsip bagi hasil atau seperti apa. Nah, itu bisa diagendakan tuh, bisa dijadikan kerjasama tuh.
Karena banyak juga nih di Banten juga ada Pak Iis, ada Pak Ulfi ya angkatan 96 itu, terus kemudian Pak Irham. Irham itu angkatan 2001, dia juga pengusaha, dan masih banyak lagi tuh pengusaha-pengusaha yang lain kalau kita mendeteksi ya seperti itu. Kita lakukan pendataan. Nah, kalau kita tawarkan, ada penawaran dari Mari dan bisa memberikan modal usaha misalnya daripada di bank gitu kan, kenapa enggak? Pihak Mari juga memberikan bantuan biaya modal usaha gitu. Nah, wah, masukannya luar biasa nih soal koperasi. Mungkin pengurus koperasi harus mendengarkan secara jeli apa yang harus bisa dikerjasamakan oleh koperasi. Nah, kembali ke persoalan utama adalah pengurus besar ikhlas akan priorisasi. Kira-kira mekanisme apa nih? Metode pemilihan seperti apa? Apakah one man one vote atau sistem perwakilan yang Bang Suhud mengusulkan cara pemilihan calon ketua umum mendatang? Ya, untuk sistem pemilihan kembali kepada ADART ya. Biasanya setiap organisasi itu mengatur di ADART seperti apa. Nah, kalau misalnya di aturannya itu ada perwakilan dari masing-masing alumni, katakanlah per angkatan itu kita undang 10 orang misalnya ya, dari setiap angkatan pertama sampai dengan terakhir. Nah, itu pun juga sangat mewakili. Nah, menurut saya dengan keterwakilan itu yang lebih yang lebih objektif ya untuk pemilihannya dibandingkan dengan penunjukan langsung gitu. Atau one vote ya? Pemilihan langsung seperti kayak di Indonesia, apakah dilakukan seperti itu atau sistem perwakilan? Ya, kalau masukan dari saya, sistem keterwakilan itu menurut saya lebih baik ya. Kenapa? Karena kita ingin memilih satu orang yang mewakili alumni menjadi ketua umum PBI Ikhlas. Itu dibandingkan dengan one man one vote gitu. Tapi jika misalnya tidak bisa untuk menyelenggarakan pemilihan dengan cara keterwakilan, ya nggak masalah. Kita coba lihat lagi ADRT-nya seperti apa. Jangan sampai menyalahi ADRT dalam pemilihan ketua umum PBI Ikhlas. Nah, kalau Bang Suhud ada nggak sih sosok yang tepat untuk menjadi calon ketua umum mendatang? Sampai saat ini saya lihat Haji Muhammad Zain itu harus dilanjutkan itu. Sepakat. Alasannya apa nih, Bang Suhud? Atau karena nggak ada kader lagi atau bagaimana? Atau kinerjanya sudah baik? Kinerjanya luar biasa ya. Banyak dari yang beliau torehkan di PBI Ikhlas ya. Salah satunya adanya Mari TV, terus kemudian juga ada koperasi, terus kemudian juga setiap event-event Asyidikiyah juga luar biasa ya. Dan Haji Muhammad Zain ini sosok yang mau turun gitu loh, mau turun ke lapangan, dan dia mengayomi anggotanya, alumni semua angkatan beliau ini kenal gitu. Baguslah Muhammad Zain. Ya, jadi kalaupun ada angkatan muda yang ingin mencalonkan diri, sebenarnya nggak ada masalah juga ya, maksudnya? Nggak ada masalah. Sebenarnya kalau untuk pemilihan itu siapapun berhak untuk dipilih, berhak memilih dan untuk dipilih, seperti itu. Jadi bagus juga ketika misalnya ada sosok yang lebih baik misalnya, karena saya belum melihat sosok siapa ya selain Muhammad Zain. Saat ini saya melihat masih Muhammad Zain lah yang sosok menurut saya bisa memegang PBI Ikhlas. Bang Suhud, ini kita soal saran kepada alumni Asyidikiyah. Kira-kira saran apa yang bisa diajukan Bang Suhud? Saran untuk apa nih? Untuk kerjasama, untuk koordinasi, untuk partisipasi dalam pengurus ikhlas di kalumnian.
bagaimana kita bisa berkolaborasi, berpartisipasi aktif di Ikatan Keluarga Alumni Asidikia yang kata Bang Suhu tuh tadi, organisasi ini udah bagus, udah jalannya udah baik. Ajakan gitu. Ya. Ajakan. Kalau saya sih mengajak kepada teman-teman, termasuk saya sendiri, harus tetap ya satu atap itu harus saling jalin silaturahim ya dengan wadah yang ada namanya PBI Kelas. Ini wadah yang rumah kita sendiri, satu atap ya, kita harus saling bahu membahu, saling support ya. Kita besarkan Asidikia dengan wadah alumni, walaupun kita sudah berada di luar, kita masih tetap cinta terhadap alma mater kita, seperti itu. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan buat yang PBI Kelas juga, tolong share kepada semua angkatan. Ya kalau bisa PBI Kelas sudah memiliki media center lah istilahnya, media center untuk publikasi setiap agenda kegiatan, setiap acara-acara apapun, mau di dalam pesantren ataupun di luar pesantren. Nah, terus kemudian dipublish untuk diketahui oleh masyarakat umum, oleh para alumni, baik itu dari angkatan pertama sampai dengan angkatan yang terakhir. Terus punya pendataan database ya, dan juga pastinya ada perkumpulannya lah masing-masing angkatan. Seperti itu, Pak Andi. Dalam waktu dekat ini untuk direktori alumni di www.alumniasidikia.com akan membuka layanan database bagi alumni Asidikia. Mungkin itu maksudnya kali ya, Bang Sud ya? Ya, itu bagus tuh. Bagus, datanya itu harus terus diupdate data-datanya. Cukup dari saya, Bang Suhud. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.